Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kembali saya akan mengupdate Anda mengenai perkembangan politik terakhir ya. Bagi Anda yang iman politiknya nggak kuat, sebaiknya skip aja, nggak usah nonton video saya. Begitu juga kalau ada yang nanya, Pak, kenapa sekarang bahas politik? Memangnya nggak boleh gitu ya. Makanya kalau iman Anda terganggu, jangan tonton konten saya. Karena kenapa? Anda perhatikan ya kolom komentar saya ya. Anda mau ngata-ngatain Pak Ganjar, monggo. Mau ngata-ngatain Pak Prabowo, monggo. Mau ngata-ngatain Anies Baswedan, monggo. Nggak saya hapus. Tapi begitu Anda nyerang saya, misalnya, kadrun lu. Dari mana lu bisa bilang gua kadrun? Definisinya kadrun apa? Udahlah, ketahuan lu belain Anies. Kadrun lu. Lu belain Prabowo lu. Kadrun lu. Gini loh ya, sekali lagi ya, kalau Anda misalnya nyari konten yang sukanya tentang Prabowo saja, cari channel yang cuman bahas Pak Prabowo bagus-bagus gitu ya. Begitu juga kalau Anda mau pendukung Anies Prabowo ya, yang maunya nonton Anies Prabowo bagus-bagus. Nah, carilah channel yang bilang Anies itu bagus-bagus terus. Begitu juga kalau Anda pendukung Ganjar yang bilang Ganjar tuh number one. Carilah channel yang bilang seperti itu. Seperti siapa itu? Denny Siregar yang suka ngopi gitu ya. Ya sorry ya, menurut saya dia kebanyakan halunya ya. Kenapa? Dia bilang apa terakhir? Itu kompor juga ya. Dia bilang KIB itu buatan Prabowo. KIB itu buatan 3 partai. Golkar, PAN, dan P3. Ini anak ngomong bikinan Prabowo. Saya bukan belain Pak Prabowo ya. Ini ngompor-ngomporin lah. Udahlah, Anda dengarlah video dia. Ada 2 video bilang KIB itu dibentuk oleh Pak Prabowo. Dibentuk oleh Pak Erlangga, Zulkifli Hasan, dan Pak Mardiono dari P3. Oke deh. Sekarang kita masuk nih ya. Ini saya kasih pelajaran dasar nih ya. Mengenai pencapresan Pilpres 2024. Anda lihat di sini ya. Sekali lagi saya pernah tayangkan tabel ini, tapi Anda lihat sekali lagi ya. Di sini Anda lihat perolehan kursi ya DPR 2019 sampai 2024. Yang periode ini. Nomor 1 yang leading, yang memimpin adalah PDI Perjuangan. Jumlah kursinya paling besar dia. Anda lihat di situ kursinya 128. Nah, batas sebuah partai atau kumpulan atau koalisi beberapa partai boleh mencalonkan capres dan cawapresnya kalau jumlah kursinya di DPR totalnya 115. Nah, PDIP dengan 128 kursi, dia punya privilege. Ya, dia pegang golden ticket dah ya, tanpa berkoalisi dengan siapapun, dia bisa calonkan capresnya dan cawapresnya sendiri. Nggak usah nunggu-nunggu koalisi, oke? Karena dia punya 128, melebihi 115. Golkar hanya punya 85 kursi, tapi dia nomor 2 ya. Sendirian, nggak bisa. Masih kurang berapa? Kurang 30 kursi. Ya, dia mesti cari partai yang minimum kursinya ada 30. Sehingga totalnya 115, barulah mereka berdua atau bertiga lah, tergantung partai yang didapat ya. Dia bisa mencalonkan capres dan cawapres sendiri. Kita tahu Golkar ini bekerja sama dengan ini ya, sebentar nih saya lihat nih, dengan PAN dan P3. Anda lihat saja tuh, Golkar 85 kursi, tambah PAN 44 kursi, tambah PKS, partai terkecil. PKS, P3 19 kursi, totalnya melebihi 115. Maka mereka bertiga bikin KIB, bukan Prabowo ya. Nah, kasih tahu tuh Denny Siregar, salah, bukannya Prabowo, kompor itu ya. Saya kritik ini di sini ya. Bisa mereka bikin KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, ya, mencalonkan
capres dan cawapresnya, ya. Walaupun sampai sekarang mereka belum mendeklarasi, apalagi setelah P3 keluar. Tapi meskipun P3 keluar, Golkar dan PAN berdua saja, dia tetap melebihi batas minimum, ya, 129. Bisa, cuman berdua saja Golkar dan PAN bisa dia mendeklarasikan, ya. Misalnya Pak Erlangga karena di partainya bilang dia tetap harus capres, misalnya capresnya Pak Erlangga, wakilnya dari PAN, itu bisa karena mereka berdua memenuhi syarat. Kemudian Gerindra dengan PKB pun sama, Gerindra punya 78 kursi, PKB punya 58 kursi. Anda total berdua lebih dari 115, maka mereka berdua bisa. Misalnya Pak Prabowo bilang saya capresnya, Caimin cawapresnya, bisa karena sudah 115. Nah, terakhir Koalisi Indonesia Perubahan, ya, itu ada Demokrat, ada PKS, ada Nasdem. Ya, Anda tambah-tambahin sendiri dah. Nasdem itu paling banyak 59, tambah Demokrat 54, masih 113, kurang 2, tambah PKS 50, lebih 115. Bisa dia mencalonkan. Dalam hal ini capresnya sudah ada, Pak Anies, tapi wakilnya belum. Oke? Itu dulu, ya. Yang lainnya seperti apa? Hanura, PSI, semuanya bukan partai yang ada di parlemen, ya. Jadi kalau PDIP bilang kami sudah ada beberapa partai, ya nggak apa-apa juga gitu, ya. Tapi itu mereka bukan partai yang partai yang punya kursi di parlemen. Jadi dukungannya nggak signifikan, ya. Bukan mengecilkan sih, ya, tapi ya tidak signifikan. Oke, ya, itu pelajaran basic, ya. Oke, jadi Anda mulai ngerti, ya. Kenapa PDIP bisa sendirian mencapreskan Pak Ganjar tanpa dia perlu koalisi? Oke. Nah, baru-baru ini, ya baru 2 hari lah, ya, ada silaturahmi antara Partai Golkar ke Partai Demokrat. Bayangkan, Golkar yang nomor 2 terbesar dong setelah PDIP, sowan ke Demokrat yang lebih kecil. Tadi Anda lihat kan, Demokrat nomor 6. Jadi partai nomor 2 terbesar sowan ke partai nomor 6. Karena Demokrat cuma punya 54 kursi, Golkar punya 85. Anda lihat lagi tabel tadi, ya. Ada sesuatu dong. Pasti dong ada sesuatu. Nah, apa itu sesuatunya? Nah, inilah yang kita cermati, ya. Nah, mungkin bahasan saya tidak akan menyenangkan semua orang, karena setiap Anda punya preferensi. Saya sukanya Pak Prabowo, monggo. Saya sukanya Pak Anies, monggo. Saya sukanya Pak Ganjar, monggo, gitu. Tapi ketika saya bahas ini mungkin merasa, kok Pak Chandra ngomongnya ngepro ke sana gitu, ya. Kadrun dia. Atau kok Pak Chandra suaranya agak cenderung ke Ganjar nih, kecebong dia. Nah, itu udah basi dah, ya, kalau gitu, ya. Makanya saya bilang kalau iman Anda nggak kuat, jangan ditonton channel saya ini. Lanjut, ya. Nah, jelas, ya, ketika Golkar sowan ke Demokrat. Nah, Demokrat ini bukan partai pemerintah loh. Partai pemerintah adalah dari 9 itu minus 2, minus Demokrat dan PKS. Ya, kita boleh bilang mereka partai oposisi, ya, karena di luar parlemen, di luar pemerintahan juga. Bukan di luar parlemen, maksud saya, di luar pemerintahan. Ada di parlemen tapi di luar pemerintahan. Jadi partai oposisi, ya. Jadi bayangkan Golkar yang partai yang tergabung di pemerintahan sowan ke partai yang oposisi. Artinya dia kan nggak sowan ke PDIP dong. Bukan nggak sowan ke PDIP dong, nggak sowan ke PDIP, ya. Padahal PDIP kan nomor 1. Ya, artinya ini isyarat halus secara langsung atau tidak langsung Golkar itu tidak mendukung Ganjar sebagai capres. Wah, bener ini Pak Chandra nggak suka Ganjar jadi capres. Shut up. Ya, nggak suka, skip aja. Atau matikan, ya, nggak usah nonton, ya. Anda silakan kok komen yang macam-macam gitu, ya. Mau nyerang Prabowo, mau nyerang Anies, mau nyerang Ganjar, I don't care gitu. Tapi kalau Anda dikit-dikit, Pak Chandra ini kampret, Pak Chandra ini kadrun, atau Pak Chandra ini kecebong, apapun gitu, ya, mendingan Anda nggak usah nonton, ya.
Ini saya mau mencerdaskan Anda. Beda pendapat wajar lah, tapi nggak usah nuduh-nuduh gitu ya. Oke, lanjut lagi nih ya. Artinya, langsung deh. Golkar maksud saya, menjauhi PDIP. Dia nggak sowan-sowan ke PDIP. Ke Pak Prabowo sowan. Datang ke Demokrat sowan. Padahal dia partai nomor 2 loh. Gerindra pun masih nomor 3. Dia sowan datang ke rumahnya Pak Prabowo. Memang Pak Prabowo datang ke rumahnya Abu Rizal Bakri. Tapi Pak Erlangga datang ke rumahnya Pak Prabowo. Ini kan sinyal politik. Dia tidak mendekat ke PDIP, tapi mendekat ke Gerindra dan mendekat ke Demokrat. Kalau mendekat ke Gerindra, oke lah, sesama partai pemerintah. Tapi mendekat ke Demokrat, ada message politik. Ya, apa itu? Jadi begini, ada yang berpendapat, ini bukan pendapat saya ya, saya hanya menyampaikan. Pasti ini persetujuan Pak Jokowi. Sebab, kan bisa saja dong partai di pemerintahan sowan ke partai oposisi. Bisa membuat Pak Jokowi tersinggung dong. Pasti setidak-tidaknya ngomong dong ke Pak Jokowi, Pak, aku mau ke oposisi tuh. Ya ini pendapat ahli lah gitu ya. Kan saya sudah bilang, saya bukan ahli, tapi saya ngerti lah gitu ya. Atau kalaupun Golkar tidak minta persetujuan Pak Jokowi, artinya ini kan agak sensitif gitu ya. Oke lah, itu kita nggak usah bicarakan. Tapi ditenggarain, Pak Jokowi bilang, ya udah ketemu aja, nggak apa-apa gitu ya. Karena ada kemungkinan begini. Karena kan Pak Jokowi dengan isi suratnya Profesor Denny Indrayana seakan-akan disebutkan merestui Muldoko mau merampok. Ini bahasanya Denny Indrayana ya, bukan bahasa saya. Mau merampok Demokrat. Karena ada upaya terakhir yaitu PK di Mahkamah Agung. Kalau memenangkan Muldoko itu pindah tuh ke kepemimpinan Demokrat dari yang dulu miliknya Susilo Bambang Yudhoyono ke bekas anak buahnya Muldoko. Muldoko kan bekas anak buahnya. Dan Muldoko juga kan staf kepresidenan. Maka Profesor Denny Indrayana bilang, mestinya presiden menghentikan langkah Muldoko. Ini dibiarinin, gitu ya. Seakan-akan direstui langkahnya Pak Muldoko untuk merampok Demokrat. Nah, ini kan teorinya Profesor Denny Indrayana. Jadi dengan adanya partai pemerintah ke partai oposisi, ada sinyal politik seakan-akan, no, jangan khawatir, saya dukung Anda. Pak Jokowi tidak demikian. Seakan-akan mau mematahkan teori atau yang diungkapkan oleh Profesor Denny Indrayana. Pak Jokowi akan pastikan, ini analisa ya, tidak akan membiarkan Demokrat diambil sama Pak Muldoko. Itu arti langkah politik pertama. Kenapa? Karena kalau sampai Demokrat diambil, maka koalisi yang tadinya bagus ya, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Wah, bener nih Pak Chandra nih, pendukung Anies Baswedan. Dengerin dulu. Saya paling sebel orang kalau belum denger habis langsung nuduh-nuduh gitu ya. Nah, kalau sampai Demokrat diambil sama Muldoko, dan Muldoko pindahkan Demokrat ke PDIP atau ke Gerindra, selesai itu Anies Baswedan. Nggak bisa nyapres. Anda tambahkan tadi ya, jumlah kursinya PKS dan Nasdem berdua itu tidak mencapai 115. Tidak bisa dia lagi mencalonkan Anies. Ya, kecuali ada yang pindah, misalnya PAN ke sana. Nah, baru bisa capai 115. Oke ya, mulai nangkep ya. Kenapa ada teori yang bilang ini persetujuan Pak Jokowi? Karena ada survei dari CSIS, ya, ini lembaga survei independen tuh, yang tidak dibayar. Mereka melakukan ini ya, survei internal gitu ya. Ya, pasti dikonsumsi lah sama PDIP, Pak Jokowi ya, yang menyatakan, dengar dulu nih ya, jangan bilang saya pembela Anies lagi nih. Kalau Pilpres itu head to head antara Anies dan Ganjar, Ganjar pasti tewas. Begitu juga kalau Anies lawan Pak Prabowo. Pak Prabowo juga tewas katanya. Ya, Anda ngomong ini, saya ngomong ini, Anda nuduh lagi saya itu, Chandra itu pendukung Anies Baswedan, Anda paling dungu di dunia. Ini saya bicara mengenai hasil survei
CSIS, ya, biar Anda cerdas, ya. Oleh karena itu, diperlukanlah orang ketiga. Tidak boleh hanya Pak Prabowo lawan Anies, tidak boleh hanya Ganjar lawan Anies. Harus ada 3 pasang. Ganjar dengan siapapun wakilnya, Pak Prabowo dengan siapapun wakilnya, Anies dengan siapapun wakilnya. Supaya memecahkan suara Anies, dibagi 3. Sekarang bayangkan ya, kalau cuman Anies dan Ganjar, Pak Prabowo yang diperkirakan kalau hasil survei plus minus 30%, lari semua ke Anies, Anies dapat di atas 60% itu. Ya, Ganjar paling berapa? Kira-kira gitu ya. Begitu juga kalau Anies lawan Pak Prabowo sendiri. Bisa-bisa orang yang nggak suka sama Pak Prabowo, yang aturan mau dukung Ganjar, karena kesel sama Prabowo, dukung Anies. Ini kan teori ya. Sehingga Pak Prabowo dengan mudah dikalahkan oleh Anies. Masuk akal secara matematik gitu ya. Dan menurut saya surveinya CSIS benar itu. Ya. Nah, oleh karena itu, dengan datangnya Golkar ke Demokrat seakan-akan memberi sinyal, tanda kutip, mewakili pemerintah, tenang Pak, Demokrat akan aman-aman saja. Ya, meskipun kita berbeda, di situ Golkar tidak menunjukkan dukungan ke Anies. Ya, walaupun kita berbeda, tapi nanti siapapun yang menang, ya kita tetap bekerja sama. Itulah kira-kira isinya. Jadi sudah mulai jelas ya, kenapa Golkar sowan ke Demokrat, karena ini kalau benar Golkar mewakili pemerintah, ini kan sinyal bagus buat Demokrat gitu ya. Nah, dengan kata lain, Pak Anies harus tetap ada, ya. Atau, ini teorinya kan banyak, analisa kan banyak ahli. Ketiga, kemungkinan sekaligus mau memastikan Demokrat aman, ya. Ini analisa ya. Bukan dari saya ya, saya cuma menyampaikan. Golkar merasa kalau berkoalisi dengan Gerindra, dan dia kalau ngotot mencapreskan Erlangga, pasti nggak kena. Pak Prabowo bilang lah kan elektabilitas saya lebih tinggi dari gitu kan. Tapi kalau dia berpasangan dengan Demokrat dan Demokrat diselamatkan gitu ya, tanda kutip, Demokrat kan kursinya lebih rendah gitu ya. Elektabilitasnya AHY sebagai capres tidak pernah disurvei, yang ada Erlangga sebagai capres. Bisa saja loh Erlangga tetap sebagai capres, AHY sebagai cawapresnya. Terlepas menang atau kalah kan di Indonesia sudah biasa. Kalah pun nanti bisa berkoalisi kok oleh partai pemenang. Kan sudah terbukti dalam beberapa kali pilpres. Tapi kan gengsinya maju sebagai capres kan lebih bagus ketimbang jadi misalnya, ini contoh ya, hanya menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Oke? Sudah mulai cerdas ya. Jadi jangan bilang Pak Chandra itu pro Prabowo, Prabowo pro-nya Anies. Dengerin dulu ya. Kalau nggak Anda goblok terus gitu ya. Nah, jadi kalau Golkar tetap menginginkan Erlangga tetap sebagai capres, salah satunya atau satu-satunya koalisi dengan Demokrat. Itu pun kalau Demokrat mau. Mungkin mau AHY jadi wakilnya Erlangga. Why not? Nah, kalau dia bisa begitu, nah Anies tanpa harus Demokrat direbut atau dikriminalkan, kan ada tuduhan Anies mau dikriminalkan gitu ya. Nah, kalau ini saya belain Pak Jokowi nih ya. Anies mau dikriminalkan dengan kasus Formula E, dengan ini. Nggak usah dikriminalkan, tidak bisa dicalonkan. Ya, karena kursi Nasdem dan PKS berdua, nggak bisa 115. PKS pun punya kemungkinan ditarik Sandiaga Uno ke PDIP. Udah saya bahas kan? Walaupun sekarang PKS sedang mendekati Pak Mahfud, ya, nggak segampang itu Pak Mahfud masuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Apakah mau Pak Mahfud? Apakah Demokrat menerima AHY tidak jadi wakil? Meskipun mereka bilang semua keputusan cawapres di tangan Anies. Semua keputusan cawapres yang Gerindra ini di tangan Prabowo. Nah, tetapi lucunya kalau cawapresnya Ganjar yang disebut loh sama Ibu Megawati, petugas partai di tangan PDIP, bukan di tangan Ganjar. Nah, ini bedanya ya. Wah, Pak Chandra ternyata nggak pro Ganjar. Shut up, ya. Udahlah, saya ngomong belak-belakan aja ya. Saya malas gitu ketemu orang yang judgement-nya kayak gitu.
Lanjut nih ya, lanjut. Nah, kemudian bagaimana dengan PAN? Kita lihat ya, Pak Prabowo gesit silaturahmi kemana-mana. Pak Erlangga gesit kemana-mana. Ganjar diem aja. Nggak bisa dia ini kalau nggak persetujuan PDIP. Ya kan? Nah, ini juga mencerminkan suatu sinyal juga. PAN, oke lah. Dia sowan waktu itu ke Gerindra. Ini menyatakan sinyal PAN itu bisa merapat ke PDIP, bisa ke Gerindra. Oke? Walaupun ada teori juga bisa saja PAN itu nanti merapat ke Koalisi Indonesia Perubahan. Tapi kalau saya lihat paling dekat dia merapat ke PDIP atau merapat ke Gerindra. Hitungan saya agak sulit juga dia masuk ke PDIP kalau Sandiaga Uno dari P3 yang diterima sebagai cawapresnya Ganjar. Karena PAN kan menggadang-gadang Erick Thohir yang disebut sebagai Banser NU bersertifikat. Tapi ini agak aneh juga ya. PAN ini kan partai politik yang basisnya pendukung Muhammadiyah. Ya. Tapi dia mencalonkan orang dari NU. Ini tentu ada konflik di dalam lah, tapi itu bukan urusan saya gitu ya. Jadi ya, dia bisa ke PDIP, bisa ke Gerindra. Oke? Dia belum dukung siapa-siapa sampai sekarang ini. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi nih ya peta politiknya, ini menarik banget nih ya. Di sini kan tadi saya sudah bahas mengenai Pak Erlangga yang sowan karena salah satu kemungkinannya Golkar kekeh mengusung Erlangga sebagai capres. Mungkin dia keberatan sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Maka dari itu tadi saya sudah sebutkan dia mendekati Demokrat, ya kan? Ini sudah dibahas, Anda lihat aja kontennya ya. Kemudian di sini ada survei kalau Pak Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir. Ini kan boleh aja orang survei. Dia tetap yang tertinggi. Jadi dengan survei sekarang meletakkan Pak Prabowo dengan dua calon lainnya tertinggi. Kalau dia dipasangkan head to head dengan Ganjar, Ganjar akan mudah dikalahkan. Kenapa? Percaya saya, para pendukung Anies Baswedan hampir 100% akan mengalihkan suaranya ke Pak Prabowo kalau dia gagal capres. Mungkin ada sih sedikit yang mengalihkan suaranya ke Ganjar. Secara teori dia lebih dekat mengalihkan suaranya ke Pak Prabowo ketimbang ke Ganjar. Jadi kalau head to headnya cuman Prabowo sama Ganjar, Ganjar gampang tewasnya. Begitu juga kalau Ganjar head to head sama Anies, Ganjar lebih mudah tewasnya. Karena suaranya Pak Prabowo, para pendukung Prabowo, kecil kemungkinannya semuanya mengalir ke Ganjar, mendukung Anies. Jadi Anies ini kuda hitam, ya. Jangan bilang lagi ya, saya pendukung Anies ya. Ini saya cuma beberkan fakta, suka atau tidak suka. Nah, di sini nih, dari tadi kemarin pagi lah saya nonton, ini katanya sih channel PDI Perjuangan. Kasihan ya. Channel sebuah partai yang nonton cuma 2.200. Kalah sama channel saya berarti ya. Nah, dia membanggakan kerjasama PDIP dan P3. Ya boleh aja sih ya. Tapi ya yang saya bilang tadi gitu ya. P3 itu partai yang nomor 9 gitu ya. Jadi impact-nya sih agak kenceng gitu. Iyalah, apalagi ada pendapat ya. Boleh dia berkoalisi sama PDIP, tapi para pemilih P3 kalau Anies mencalonkan diri, suara akan diberikan ke Anies ketimbang Ganjar. Beda kalau misalkan PDIP berkolaborasi atau koalisi gitu sama Golkar. Wah, itu baru keren. Atau bahkan PDIP koalisi sama Gerindra, itu baru keren. Saya bukan mengecilkan arti partai P3 ya. Ini nggak seksi menurut saya. Yang seksi kalau PDI Perjuangan duet. Duet aja, sendiri aja sudah bisa kok mencapreskan dan mencawapreskan. Tapi kalau dia duet sama Golkar, keren. Duet sama Gerindra, keren. Ya, tapi kalau PDIP duet sama Gerindra, ya nggak mungkin lah Pak Prabowo mau jadi cawapresnya Ganjar. Kalau dia mau taruh Pak Prabowo sebagai capres, Ganjar jadi cawapres, ya
itu mungkin lawan Anies lebih mudah menang. Oke? Jadi ini semua membuka wawasan politik Anda ya. Jangan sekali-kali lagi nuduh ya, Pak Chandra itu pro-nya Anies, Pak Chandra itu kadrun, pro-nya Prabowo, Pak Chandra itu ngenyek terus sama Ganjar. Saya nggak ngenyek kok, orang saya membacakan apa yang ada gitu ya. Oke? Yang ngenyek itu temannya sendiri, Trimedia Panjaitan, yang bilang, apa prestasi lu udah 8 tahun. Bukan saya yang ngomong ya. Rekannya sendiri, Trimedia Panjaitan. Juga Bambang Pacul. Jangan nyalain saya lah, nyalain orang PDIP sendiri. Oke, itu aja deh. Ntar kalau saya kepanjangan, Anda makin nggak suka gitu sama saya. Tapi saya sih nggak peduli Anda mau suka sama saya, nggak. Anda bisa subscribe, bisa unsubscribe gitu ya. Anda bisa nonton channel saya, bisa nggak nonton channel saya. Gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.